ini sebenarnya penjelasan, jadi saya mungkin akan lebih banyak menjelaskan penjelasan kegiatan praktikum. Jadi saya nggak akan bahas yang terlalu bertele-tele. Misalnya ini ya, kan sebelumnya saya udah jelaskan apa itu CPL, jadi ini mungkin nggak, yang kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini tugas kalian masing-masing ketika mendengarkan asistensi, tolong dicatat pengarahannya apa aja, gitu ya. Kalau ada yang tidak jelas, tolong ditanyakan. Jangan sampai nanti bertanya lagi setelah asistensi. Jadi tujuan asistensi itu adalah penjelasan kegiatan praktikum 14 pertemuan ke depan. 13 pertemuan ke depan sampai responsi. Ya, nggak ada lagi penjelasan ulang untuk sesuatu yang sudah dijelaskan, kecuali belum saya jelaskan. Itu pasti boleh ditanyakan, gitu ya. Kalau sudah saya jelaskan, maka harusnya nggak ditanya lagi ya. Itu tolong dicatat hari ini. Nah, untuk untuk praktikum botani, ini sebenarnya mata kuliah yang satu paket dengan kuliah botani. Ya, pada kuliah botani kalian belajar pengenalan tentang tumbuhan, tentang batang, tentang akar, jadi bahan segar ya. Pengenalan terhadap morfologi maupun anatomi dari daun, dari batang, dari akar, bunga, buah, biji. Kan itu topiknya untuk teori. Nah, kalau praktikum harusnya isinya praktek. Namun karena kondisi pandemi yang sekarang sedang gawat dan SE daringnya sudah dikeluarkan lagi, maka praktikumnya jadinya udah pasti otomatis akan daring ini di bagian awal ya. Saya nggak tahu di bagian akhir nanti apakah berubah apa enggak, karena kebijakan yang baru setelah dapat surat edaran per tanggal 7 Februari ya, perlu dicatat. Per tanggal 7 Februari itu sudah ada surat edaran bahwa tidak ada perkuliahan offline. Ujian juga seperti itu. Oh, sebentar. Oke, saya mulai. Manfaat yang tentu saja kalian bisa menerapkan pengenalan tumbuhan. Ya, jadi kalian belajar bagaimana mengenali tumbuhan pada kuliah botani ini. Karena kita melibatkan bahan segar, maka kalian belajar bagaimana mengenali daun ya, anatomi dari daun atau tumbuhan-tumbuhan yang dimanfaatkan untuk ramuan usada Bali ya, daunnya seperti apa. Jadi kalian bisa mengidentifikasi, oh ini daun beluntas, oh ini daun kelor gitu ya. Tentu saja kalian harus tahu tanamannya kan ya. Oh ini daun kelor. Terus pengenalan tentang anatominya. Kalau kita berbicara anatomi berarti kita melakukan sayatan terhadap bahan segar itu dan kita lihat jaringan anatominya. Kalau kita bicara daun berarti kalian melihat jaringan stomatanya seperti apa. Itu ya, apakah ada trikoma dan lain-lain gitu ya. Jadi kita belajar anatomi dan morfologi. Kegiatan kuliahnya
gitu ya. Kegiatan praktikumnya itu akan terdiri dari pertama, karena di sini akan diterapkan mikroskop, jadi kalian akan mengenal mikroskop ya, mikroskop. Kemudian yang kedua, sayangnya nggak bisa dipakai penggunaan mikroskopnya ya, tapi nanti bisa diaplikasikan berikutnya kalau nanti akan bisa offline. Kalau bisa offline, nanti bisa dibagi tugas itu ya, siapa yang akan giliran offline. Tapi saat ini belum ya, masih daring, belum ada update untuk offline. Terus yang berikutnya adalah membuat herbarium. Jadi nanti kalian belajar tentang herbarium itu apa, maka di praktikum kalian akan membuat herbarium. Karena herbarium itu bisa dikerjakan sendiri, kalian bisa mengerjakan sendiri di rumah masing-masing, karena menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah masing-masing. Jadi kalian tetap praktek di rumah untuk pengerjaan herbarium. Kalau untuk mikroskop, karena mikroskop tidak mungkin dimiliki oleh semua mahasiswa di rumah masing-masing, maka pekerjaan anatomi yang membutuhkan mikroskop. Jadi identifikasi anatomi dari daun, batang, dan akar itu kan membutuhkan mikroskop karena yang dilihat adalah jaringan di dalamnya. Jaringan setelah dilakukan sayatan. Jadi itu kalian akan belajar dari video, kemudian kalian akan mengerjakan dengan menggunakan jurnal dari video juga. Gitu ya. Nah, untuk morfologi, karena morfologi itu kita berbicara tentang pengenalan bahan itu dari bentuknya bahan tersebut, maka kalian wajib mencari tanaman atau sumber dari tumbuhan tersebut. Ya, jadi tolong dicatat, herbarium dikerjakan di rumah masing-masing, morfologi juga dikerjakan di rumah masing-masing, semua harus mendapatkan bahannya. Nah, kalau anatomi, kalian akan melihat dari video yang ada di OASE. Jadi nanti akan pakai OASE. Pengenalan mikroskop pun nanti akan ada video dan juga kalian bisa lihat gambar ya untuk bisa melihat atau menggunakan atau memegang mikroskop gitu ya. Nah, pustaka nanti kalian bisa baca. Tujuan pembelajaran khususnya di sini adalah pertama, kalian bisa membuat herbarium, karena herbarium ini nantinya manfaatnya sebagai data saintifik terhadap tumbuhan obat. Jadi koleksi ya, koleksi tanaman, misalnya bikin herbarium dari daun kelor, maka sebagai catatan, oh ini data daun kelor, klasifikasinya, khasiatnya, sumbernya, dan bentuk atau morfologi dari kelor itu sendiri. Lalu anatomi, karena kita bicara anatomi, pengamatannya melalui mikroskop, jadi harusnya belajar membuat preparat. Nah, kalau buat preparat, itu artinya berarti bagaimana cara membuat preparat dari bahan segar, tentu saja kalian belajar melakukan sayatan. Sayatan dari batang, baik vertikal atau horizontal, itu nanti kalian lakukan di rumah. Jadi nanti akan ada kesempatan kalian mengerjakan sayatan, kalian lakukan di rumah, kalian buat video, dan itu yang akan dikumpulkan. Terus,
Ya. Kalau morfologi tadi kan saya bilang kalian akan belajar bentuk dari bagian tanaman tersebut, mau akar, batang, daun, buah, biji. Jadi nanti yang dikerjakan dalam praktikum ini adalah menggambar ya. Gambaran yang kita minta itu bukan berarti kalian harus menggambar sebagus-bagusnya, bukan. Tapi yang terpenting adalah menggambar bagian itu sejelas-jelasnya. Jadi misalnya kalian bikin morfologi daun, maka bagian-bagiannya harus dijelaskan mana helai daunnya, mana tangkai daunnya gitu ya, atau bunga. Jadi bunga bentuknya seperti apa, mahkotanya mana, dan lain sebagainya. Ya, nanti kalian akan baca petunjuknya langsung. Lalu melakukan prosedur penelusuran taksonomi tumbuhan obat. Ya. Pelaksanaan praktikum. Jadi, praktikum di farmasi itu akan ada pretest di awal. Jadi, pertama, pelaksanaan praktikum berpedoman pada buku petunjuk praktikum. Jadi, kita punya buku petunjuk, lalu dari petunjuk yang disediakan, kalian akan melihat alat dan bahan yang akan digunakan. Terus pada praktikum itu akan dilakukan apa, kegiatan apa. Itu yang harus kalian baca sebelum praktikum. Jadi sebelum praktikum, kalian lihat topik praktikumnya apa. Kalian pahami tujuan dari praktikumnya, nanti dijelaskan di dalam topik itu ada tujuan, ada teori atau dasar teori kenapa kita melakukan praktikum tersebut, apa yang akan diamati, lalu alat dan bahan dari praktikum itu, lalu urutan kegiatan praktikumnya. Nah, terkait praktikum di farmasi, kita selalu mengadakan pretest. Pretest itu secara topik itu diambil dari buku petunjuk. Secara topik ya, artinya topiknya kalau misalnya pada saat itu praktikumnya tentang morfologi daun, berarti topiknya pasti morfologi daun. Nggak mungkin morfologi bunga gitu. Jadi topiknya morfologi daun. Kalau memang topik praktikumnya morfologi, maka ujiannya juga morfologi daun. Nah, materi ujian pretestnya adalah tujuan pretest sebenarnya kami mau menilai apakah mahasiswa siap untuk bekerja pada saat praktikum. Siap atau tidak. Lalu baca atau tidak. Bila kalian belajar mandiri atau tidak. Sehingga materinya seputar apa yang ada di buku petunjuk dan bisa melebar di luar buku petunjuk, tapi masih dalam satu topik. Ya, jangan lupa, topiknya tidak akan berubah, tapi secara teori bisa membahas hal-hal yang mungkin pernah dibahas waktu kuliah, tapi tidak muncul secara narasi di buku petunjuk, yaitu bisa ditanyakan. Maka kalian harus belajar secara lengkap. Tidak boleh belajar hanya apa yang ada di buku. Jadi narasi yang di buku itu aja yang dihafalin. Tidak, tapi pahami secara lengkap atau secara komprehensif. Sebelum praktikum akan ada pretest, ya. Pretest nanti aplikasinya bisa OASE. Ini depend on masing-masing dosen ya. Bisa OASE, bisa Kahoot, bisa Quizzes, ya apa aja dah, dan aplikasi lain atau platform lain yang mendukung proses terjadinya kuis, misalnya Google Form dan lain sebagainya. Karena OASE kadang kan error ya, jadi apapun bisa dilakukan, aplikasi apapun bisa dipakai untuk menunjang, sehingga kalian perlu menyiapkan perangkat yang lebih lengkap. Perangkat yang lebih lengkap tuh maksudnya minimal ya laptop itu ada. Jangan sampai nanti ada keluhan saya nggak ada laptop gitu. Saya bukan nggak mau mentoleransi, tapi ini udah masuk perkuliahan ya, jadinya udah tahu kebutuhannya memang itu. Kecuali SMA. SMA sebenarnya kan nggak butuh laptop ya.
Nah, kemudian oke. Untuk pretest ini ada nilai minimal yang harus dipenuhi untuk bisa praktikum. Nilainya adalah 65. Ya, tolong dicatat. Pretest kalian harus memenuhi nilai 65 untuk bisa ikut praktikum. Ya, kalau misalnya kalian tidak memenuhi nilai 65, maka kalian tidak boleh ikut praktikum. Ya, harus keluar. Jadi kalau praktikum yang sebenarnya artinya praktikum offline, memang kami terapkan hal seperti ini. Jadi masuk ke lab, bawa jurnal, jurnal kita lihat, nanti dikasih soal pretest, menjawab soal pretest, kemudian nanti dilihat nilai pretestnya berapa. Kalau 65 ya keluar dari lab, nggak boleh masuk, nggak boleh ada di dalam lab. Jadi keluar dari lab, nggak ikut praktikum. Jadi kalau nggak ikut praktikum, kalian tidak akan mendapatkan nilai laporan. Jadi kalau dilihat dari proporsi nilai ya, kalian bisa lihat di sini ada nilai praktikum itu terdiri dari praktikum itu nilainya 70% ya. Di luar laporan dan di luar responsi. Responsi ini adalah ujian. Responsi adalah ujian. Jadi pretest kalian kan pasti dapat. Nah, kalau tidak memenuhi 65 ya sesuai dengan nilainya itu tadi. Jurnal kalian pasti buat sebelum praktikum, kecuali pada beberapa kegiatan praktikum yang jurnalnya hanya jurnal akhir, jurnalnya jurnal akhir, maka maka penilaian jurnal akhir itu tidak akan mendapatkan nilai. Itu ya. Kalau mereka yang tidak memenuhi pretest ya, sorry ya kalau kalian mendengar suara angin ya. Terus kemudian karena tidak ikut praktikum maka tidak mendapat nilai kerapian, kebersihan bekerja, ketepatan cara kerja, hasil dan laporan. Jadi kalian nggak akan mendapatkan nilai sebesar 30 tambah 20, 50 tambah 20, 70, 75. Jadi kalian akan kehilangan 75% di praktikum itu karena tidak lolos pretest. Jadi tolong diingat, praktikum ini biarpun ini daring, kami akan melatih bahwa kalian harus memenuhi nilai pretest dulu untuk bisa masuk ke lab. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi, kita mau, karena ini apalagi online ya, online kita nggak bisa lihat kalian ngerti apa enggak, sedangkan tujuan praktikum itu adalah untuk meningkatkan pemahaman. Jadi tujuan praktikum itu adalah untuk meningkatkan pemahaman dari teori yang kalian dapatkan pada saat kuliah. Jadi kalau praktikum ini tidak serius, maka ya kita akan lihat bahwa kalian nggak paham gitu, nggak akan bisa paham karena nggak serius. Itu ya, karena ini apalagi online. Gitu ya. Jadi itu diingat pretest. Kemudian nanti di awal sebelum praktikum kalian akan menyusun jurnal. Jadi beberapa topik praktikum itu akan menyusun jurnal awal. Ada beberapa topik yang nggak pakai jurnal. Sebentar. Nanti saya akan lihat ya buku petunjuknya yang jelas nanti. Makasih. Nanti akan ada jurnal awal, lalu ada jurnal akhir, ya. Lalu akan ada laporan praktikum. Nanti kita lihat oasenya sama-sama ya. Sama
buku petunjuk. Jadi akan ada jurnal awal, jurnal akhir, laporan praktikum. Jurnal awal diunggah ke OASE itu 15 menit sebelum praktikum. Jadi misalnya kalian praktikum jam 13.00, maka batas waktu mengupload jurnal itu adalah 12.45. Semua mahasiswa wajib mengupload jurnal, jadi itu individu. Kalau seandainya kalian tidak mengupload jurnal, harusnya nggak bisa praktikum juga. Ya, jadi jurnal itu sebagai bahan dasar, lembar kerja pada saat praktikum. Kalau seandainya kalian nggak upload jurnal, maka kalian juga akan di screening di sini nggak bisa ikut praktikum. Jadi jurnal itu harus masuk. Batasnya adalah 15 menit sebelum jadwal praktikum. Kemudian nanti akan ada pretest setelah jam 13. Nanti dosen akan mengarahkan untuk pretest. Kalau nilai 65 bisa ikut praktikum, kalau tidak maka kalian keluar. Lalu setelah lolos pretest, nanti baru kegiatan praktikum, entah itu apapun topiknya ya. Nah, nanti di akhir akan ada jurnal akhir. Jurnal akhir tuh harusnya isinya adalah tambahan dari data yang dipraktikumkan pada hari tersebut. Itu isinya jurnal akhir. Jurnal akhir diunggah di hari yang sama pada jam praktikum. Jadi kalau kalian praktikum jam 16.00 selesainya, maka kalian harus mengupload jurnal akhir di jam 16.00 juga. Jadi tidak ada pengumpulan H+1, H+2, nggak ada. Semua dikumpulkan di hari praktikum. Jadi kalau mau serius ikut praktikum, maka nggak boleh nyambi dengan kegiatan lain. Karena kalau nggak, kalian tidak akan dinilai. Karena keterlambatan, jadi nanti sistemnya cut off ya. Cut off, lewat ya nggak bisa. Nggak bisa upload. Oke. Sebentar, saya bisa berubah sih, nggak usah cut off sih. Nanti saya takutnya error gitu ya. Jadi saya nggak akan cut off. Jadi kalau lewat jam 16 tuh mungkin masih bisa upload, tapi nanti akan ada penanda bahwa kalian terlambat. Jadi mereka yang terlambat tanpa alasan dan alasannya juga akan kita lihat ya apakah alasan dibuat-buat atau serius. Kalau memang dibuat-buat ya tidak akan berlaku. Jadi tetap akan ada pengurangan nilai untuk keterlambatan. Oke. Nah, pada saat praktikum tolong menggunakan jas praktikum bersih warna putih karena sewaktu-waktu kita akan on kamera, jadi sesuai dengan dosennya. Ya, jadi tolong pakai jas praktikum untuk membiasakan diri kalian praktikum ya, pakai jas. Nah, sisanya tata tertibnya ada di sini ya. Jadi sudah ada di room Webex 15 menit sebelum praktikum. Terlambat ini yang jelas tidak terlambat lebih dari jam praktikum ya. Tapi 15 menit sebelumnya harus sudah ada di room. Tuh ya. Nah, jadwal. Jadi saya jelaskan jadwal dulu. Hari ini adalah yang namanya asistensi. Kemudian saya juga akan menjelaskan beberapa buku petunjuk. Lalu ada pembagian golongan, praktikum. Nanti golongannya di setiap kelompok itu ada 3. Jadi kalau hari Rabu gitu ya, hari Rabu kelas C dan D itu golongannya akan ada 3. Golongan ini nanti perannya adalah bikin laporan akhir praktikum. Jadi kalian bikin laporan akhir satu kelompok. Tapi kalau bikin jurnal itu individu. Jadi jurnal awal, jurnal akhir itu individu, laporan praktikum itu kelompok. Herbarium juga individu. Nah, topik
Jadi minggu depan kalian akan praktikum herbarium. Nah, nanti topiknya, praktikumnya pertama herbarium ya. Tadi berarti kalian bikin herbarium. Lalu akan ada topik berikutnya adalah pengenalan mikroskop. Nanti ini nggak terlalu lama. Kemudian sekaligus di situ akan ada pengamatan amilum ya, zat ergastik yang ada di dalam pati atau di dalam amilum. Lalu nanti kalian belajar buat sayatan, kalian nanti lihat buku petunjuk bagaimana membuat sayatan dan nanti membuat video di sana. Lalu mengamati sel, sitoplasma dan plastida. Ini satu topik ya. Nanti berikutnya adalah ada praktikum anatomi daun. Ya, anatomi daun. Kemudian morfologi anatomi daun, morfologi bunga, buah, biji, morfologi daun 2 kali ya, morfologi bunga, buah, biji. Ini masalahnya pada sampel aja sih, beda pada sampel. Oke, morfologi bunga, buah, biji itu 2 kali pertemuan. Morfologi daun itu 2 pertemuan, kemudian anatomi batang dan akar, morfologi akar 2 pertemuan dan morfologi batang juga 2 pertemuan. Setelah itu akan ada responsi. Responsi ini akan ujian. Ya, tanggal ujian sudah pasti akan berubah karena kita bikinnya serentak ya. Jadi kalau kelompok hari Rabu itu baru selesai praktikum di tanggal 18 Mei, maka kelompok hari Kamis akan mengikuti jadwal responsi setelah kelompok hari Rabu selesai. Oke, ini golongannya, nanti kalian bisa lihat, nanti saya gabungkan dengan buku petunjuk, nanti bisa kalian ambil ya. Kalian juga pasti sudah lihat ya dari kontrak yang saya kirimkan, nah itu nanti silakan diperhatikan di sana. Lalu sekarang kita masuk. Nah, ini laporan ya. Kalau mau bikin laporan nanti kalian bisa lihat formatnya. Jadi tolong disesuaikan dengan format dan konten ya, rubrik penilaian kami, cover dan lain-lainnya. Sekarang kita bahas praktikum. Ya, pertama mungkin jurnal ya. Tadi kan saya bilang kalian mengumpulkan jurnal awal, mengumpulkan jurnal akhir. Yang dimaksud jurnal awal apa? Gitu ya. Tunggu sebentar. Jurnal awal tuh sebenarnya kan tujuannya adalah kalian prepare mau kerja. Itu ya sebenarnya. Sebelum bekerja itu harus bikin ngapain gitu. Jadi yang dimaksud dengan jurnal awal itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan ya,
yang dikerjakan sebelum praktikum. Jadi kalau misalnya nih tentang pengenalan mikroskop nih. Jadi nah ini ya, pertama cara membaca buku petunjuk ya. Di sini ada tujuan. Jadi kalian harus ingat tujuan praktikumnya apa. Lalu di sini ada sekilas dasar teori, tapi ingat untuk pretest jangan hanya mengandalkan dasar teori yang ada di buku petunjuk ya, tapi luaslah belajar dari sumber yang lainnya juga. Ini gambar mikroskop. Jadi mikroskop tuh ada mikroskop monokuler, ada binokuler, bedanya apa? Itu walaupun nggak disebutkan di sini, tapi kalian harus tahu ya. Ada lagi trinokuler, ini cuma nggak disebutkan aja di buku, tapi ada monokuler, binokuler, trinokuler itu ada. Ya. Lalu di sini ada alat dan bahan, ya. Kemudian cara kerja. Cara kerja ini berarti kegiatan yang akan dilakukan. Yang harus disusun pada saat jurnal awal, yaitu nih, identitas. Ini udah pasti nama, NIM, kelas, golongan. Iya, gimana? Oh ya ampun, mohon maaf. Makasih ya sudah diingatkan. Berarti saya lupa mindahin ke PDS. Sorry. Untung ada yang komentar ya. Oke, saya ulang dari atas ya. Tadi kita bicara buku petunjuk ya, cara baca buku petunjuk. Yang ini udah lihat ya. Sekarang udah terlihat sharingnya? Udah. Oke. Mikroskop. Nah, misalnya nih topik praktikum tentang mikroskop. Jadi di sini ada tujuan. Nah, kalian pahami tuh tujuan praktikumnya apa. Terus teori. Nah, ini teori yang ada ya. Tentang mikroskop cahaya, tentang mikroskop elektron. Itu kalau karena ini topiknya tentang mikroskop ya, ada gambar. Tapi di sini cuma dijelaskan monokuler dan binokuler. Nah, coba kalian nanti belajar lagi lebih luas selain teori ini. Ada lagi trinokuler. Nah, siapa tahu nanti dosennya nanyain itu. Gitu ya, bukan saya yang bikin ya. Nanti soal pretestnya akan balik ke dosen pengampu masing-masing. Lalu di sini ada gambar. Nah, kalian belajar lebih luas, jangan hanya di buku petunjuk aja supaya bisa menyiapkan pretest. Lalu ada alat dan bahan. Nah, kalau offline semua alat dan bahan ini kalian siapkan kecuali beberapa alat dan bahan yang nggak ada seperti mikroskop itu udah disediakan di lab. Gelas objek nih bisa dibeli sama mahasiswa sendiri, jadi biasanya suruh bawa. Amilum ini nggak perlu, itu ada di lab. Ya, preparat ini bikin sendiri. Ya, Aquades ini bisa dibawa sendiri oleh mahasiswa. Jadi alat dan bahan ini harus tahu apa alat dan bahannya hari ini di praktikum hari ini, gitu ya. Cara kerja. Jadi kalian baca nih langkah-langkah kerjanya mulai dari mana dulu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ini tugas kalian untuk membaca dan memahami. Kami nggak akan menjelaskan satu tahap demi satu tahap, kecuali nanti pada saat praktikum, kalian tidak paham gitu ya, itu kalian boleh tanya. Jadi kalian udah baca nih, jadi bukan otak kosong lagi, tapi udah ada isinya, artinya udah sempat baca buku petunjuk, tapi masih nggak ngerti dengan maksud poin ini, itu boleh ditanyakan. Itulah gunanya pertemuan tatap muka untuk konfirmasi. Jadi bukan untuk menerima materi lagi, tapi untuk konfirmasi atas apa yang kalian pelajari. Nah, sekarang tadi saya bilang kalian akan mengumpulkan jurnal awal. Ya, jurnal awal itu berarti hal-hal yang harus kalian isi dan siapkan sebelum mulai praktikum. Yang harus kalian siapkan apa? Pertama, lembar ini. Nanti saya berikan kosongan file Word ya, file Word jurnal. Itu nanti kalian print di rumah, lalu kalian tulis tangan. Jadi bukan diketik. Jadi jurnal itu ditulis tangan. Ya. Yang kalian isi adalah nama mahasiswa, ini NIM, kelas, golongan, hari, tanggal praktikum, topik praktikum. Lalu tujuan praktikum, alat, bahan. Nah, itu kan sama ya. Itu bisa kalian ambil
di buku petunjuk. Lalu cara kerja secara skematis. Jadi tadi kan kalian baca, jadi tujuan bikin jurnal tuh sebenarnya ini, kalian baca, kemudian kalian salin apa yang kalian baca dengan cara menulis tangan. Jadi susun. Sorry ya. Jadi cara kerja secara skematis, nah kalian bisa kan bikin skema ya, skema kerja. Jadi baca dulu buku petunjuk, kalian salin, tapi bukan menyalin persis sama, tapi disusun secara skematis. Ini adalah bagian dari penilaian. Ingat, jangan lupa menulis jurnal itu harusnya sesuai dengan ide masing-masing ya. Jadi penilaian jurnal itu benar-benar tergantung pada bagaimana kalian meresume sendiri. Itu kan udah narasi yang ada di pikiran masing-masing ya. Jadi kalau sama ya nanti jangan harap nilainya maksimal. Oke. Kemudian gambar. Nah, gambar kalau kita bicara apa namanya? Jurnal awal ya. Jadi jurnal awal itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kalian siapkan sendiri dari rumah. Ya, siapkan sendiri sebelumnya. Jadi, misalnya ini gambar mikroskop nih di sini. Ini kan teorinya kalian lihat. Kemudian ini juga kalian bisa dapat di pustaka. Nih, ini kalian bisa dapat di pustaka. Jadi ini ada tanda kutip, ada tanda bintang, sorry. Bagian mikroskop dan fungsinya. Terus kalian lihat di bawah, catatan berdasarkan pustaka. Jadi kalian cari buku, kemudian tulis bagian mikroskopnya sesuai dengan pustaka yang kalian pakai. Jadi misalnya A ini apa, B apa, fungsinya apa. Nah, itu lihat di pustaka. Dan kalian tuliskan pustakanya apa di sini ya, di bawah ya. Atau di kolom ini juga boleh, sorry. Misalnya kalian pakai pustaka buku A, tulis aja di kolom bagian mikroskop ini, karena ini kan berdasarkan pustaka. Itu adalah jurnal awal. Jadi kalau ditanya jurnal awal itu adalah konten yang berasal dari apa yang kalian baca di buku petunjuk dan sumber pustaka lainnya untuk mengisi kolom pustaka. Jadi ibaratnya kalian disuruh belajar dulu nih di rumah. Saya mau ngamatin mikroskop nih besok. Berarti kamu cari dulu mikroskop tuh terdiri dari apa saja, fungsinya ini apa. Itu kalian tuliskan berdasarkan apa yang kalian baca. Itulah jurnal awal. Nanti setelah itu pada saat praktikum kalian membuktikan apa yang kalian baca, apakah hasilnya sama. Jadi kalian tuliskan hasil praktikum itu pada kolom praktikum ini. Nih, kolom praktikum ini. Jadi jurnal akhir itu adalah segala sesuatu yang ada di kolom praktikum. Dan nanti akan masuk, nanti akan dilihat oleh asisten apakah ada catatan dari jurnal kalian ini nih, harusnya kalau offline ditulis catatan di sini evaluasinya, lalu diparaf sama asisten. Tapi nanti asistennya akan melakukan secara daring, jadi mungkin catatannya tidak akan dituliskan dalam jurnal ini. Jadi dari sini kalian bisa bedakan ya. Jurnal awal berarti kami akan melihat data yang kalian tuliskan pada identitas ini yang saya coret ya. Kemudian data cara kerja secara skematis.
yang saya coret itu. Kemudian kalau di jurnal mikroskop berarti data ini bagian mikroskop dan fungsinya berdasarkan pustaka. Nanti setelah praktikum kalian menuliskan hasil praktikumnya. Jadi jurnal awal, identitas, skema sama bagian mikroskop itu aja isinya. Nanti pada saat selesai praktikum kalian kan ngupload jurnal akhir. Nah, jadi file yang sama yang kalian print tadi tinggal kalian isi kolom praktikumnya kemudian difoto ulang dan diupload pada slot jurnal akhir. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Gimana? Sampai di sini? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Pepita dengan NIM Akri 35. Di sini saya izin memastikan saja ya Bu, karena tadi sempat terputus-putus karena jaringan saya. Untuk herbarium, itu kan dikerjakan di rumah dan itu akan dikerjakan secara individu. Lalu, untuk anatomi dan pengenalan mikroskop itu akan dilakukan via video OASE atau bagaimana Bu? Kasih tadi gimana ya? OASE, di OASE. Jadi Oh, kalian jadi akan nanti mengamati videonya di OASE. Kita akan tautkan videonya di OASE. oke, jadi dari apa tim teachingnya berarti ya. Iya, Lalu untuk betul. Lalu untuk morfologinya sendiri juga dikerjakan di rumah dan itu lebih ke arah menggambar ya Bu ya? Sebenarnya anatomi juga menggambar. Oh, Ya, nah nanti saya jelaskan ya anatomi dan morfologi ya. Tapi yang pasti karena anatomi itu gini, anatomi itu kita melakukan pengamatan anatomi perlu melibatkan mikroskop, ya. Nah, kalian kan nggak punya mikroskop di rumah, bener nggak? Atau punya mikroskop semua? Siapa tidak tahu punya Bu ternyata saya. punya. Siapa tahu ternyata pada punya ya. Eh, kan kami yakin kalian nggak punya gitu ya. Kalau laptop sih kita bisa bilang harus punya. Kalau mikroskop kan enggak. Jadi kita nggak nyuruh, itu udah nggak masuk akal kalau disuruh beli mikroskop kan. Jadi karena mikroskop tidak ada di rumah masing-masing, maka pengamatan anatomi yang harusnya diamati di bawah mikroskop, jadi kalian tuh bikin preparat, ya, bikin sayatan, bikin preparat anatomi, kemudian anatomi itu diletakkan. Ini kalau kalian lihat ya, gambar yang saya buat. Ini adalah preparat ya, yang ditulis, yang kalian pasti pernah pakai mikroskop ya. Ini yang saya lingkarin ini adalah preparat. Ini kok warnanya abu-abu sih. Yang saya lingkarin ini adalah preparat. Sebentar, saya cari warna nih, nggak suka nih warnanya. Nah, kalau ini pengenalan mikroskop ini sebenarnya praktikum di awal ya. Jadi kita sebelum nyuruh mahasiswa untuk memakai mikroskop, kita ajarin dulu mahasiswa untuk mengenali mikroskop. Nah, yang saya lingkarin ini yang berulang-ulang nih ya, yang ini tanda panah ini adalah preparat yang diletakkan di bawah mikroskop. Jadi pengamatan anatomi itu menggunakan mikroskop. Nah, karena di setiap rumah tidak ada mikroskop, jadi kita udah melakukan nih di sini pengamatan anatominya entah dari video yang kita cari atau kita bikin video. Nanti video hasil pengamatan itu akan kita tautkan di OASE. Ya, sehingga kalian bisa melihat pengamatan hasil anatomi itu melalui video. Jadi udah nggak pakai mikroskop, paham ya? Nanti gambar jaringannya yang kalian gambar di jurnal. Sampai situ paham? Paham Bu. Nah, ya. Nah, kenapa? Itu udah saya bilang kenapa pengamatan video, karena ada satu alat yang perannya sangat penting yang tidak bisa dicari di rumah, tidak bisa direplikasi dengan alat apapun, sehingga, sorry, diganti ya maksud saya, di change atau diganti dengan alat yang lainnya, sehingga itu
kita akan bantu amati, kemudian kita dokumentasikan dalam bentuk video, jadi kalian belajarnya dari video. Itu ya. Nah, kalau morfologi itu kan belajar bentuk. Jadi misalnya daun kelor, kalian harus pegang nih si daunnya, harus tahu wujudnya. Jadi makanya kita bilang kalian bisa mengerjakan di rumah tanpa harus ke lab. Jadinya nggak perlu ke lab pun bisa di rumah kan, karena pertama kalau sampelnya daun kelor kalian bisa cari. Kemudian yang harus dilakukan dalam pengamatan morfologi itu adalah menggambar si daun kelor. Misalnya daun kelor ini hanya sebagai contoh ya. Nanti sampelnya akan dijelaskan dalam buku petunjuk. Jadi kalian gambar daun kelor beserta tangkainya. Yang mana nih tangkainya? Yang mana daunnya? Atau misalnya bunga gitu. Bunga itu kan ada putik tadi, ada benang sari, ada mahkota. Nah, yang mana dia bagian-bagiannya? Nah, itu yang kalian pelajari dari morfologi. Jadi, yang dimaksud kenapa bisa dikerjakan di rumah karena sampel yang kita tuliskan dalam buku petunjuk itu adalah sampel yang bisa dicari di rumah. Jadi kalian cari itu, kalian amati sendiri, kalian gambar hasil pengamatan. Sampai di situ paham? Kira-kira paham? Paham, Bu. Oke, Bu. paham ya. Oke, jadi itu yang dimaksud ya, yang dikerjakan di rumah dan dikerjakan, yang diamati dari video. Jadi kalian nggak bisa nyiapin sendiri bahannya. Ya, jadi terus yang kedua pertanyaan saya adalah, tadi pertanyaan Pepita apa? Itu aja ya tadi ya, sampai situ ya? Ada lagi yang lain yang belum saya jawab? Permisi, Bu, izin saya. Ya, silakan. Itu aja sih, Bu, sama satu lagi. Oh ya, sebentar. Ini kayaknya delay. Oke, siapa nih duluan? Pepita dulu ya, biar selesai ya. Yang tadi pending dulu ya. Gimana Pepita? Oh, oke. Sama satu lagi, Bu, untuk pretest ya kan minimal 65 ya. Kalau misalnya ini memang tidak lulus, di hari itu tidak ada remedi atau udah langsung pulang aja gitu, amit-amitnya gitu. Iya, tidak ada remedi. Tidak ada remedi ya. Jadi pretest itu adalah nilai mutlak dan tidak ada remedi. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, bisa pasti. Jadi tolong disiapkan baik-baik karena kalau tidak dibuat seperti itu, apalagi online ya, online malah nggak kelihatan kalian ngapain di sana. Bisa-bisa kalau nonton video doang, yang penting gambar selesai udah gitu. Kita nggak tahu kalian paham apa enggak. Itu pretest fungsinya itu. Nggak usah takut karena pretest ini udah dijalankan dari zaman bahula. Dari zaman saya kuliah pun masih ada. Bahula tuh maksudnya dari zaman senior ya, senior-senior yang dulu itu praktikum memang kita pakai pretest. Oke, berikutnya udah ya berarti Pepita ya, cukup ya? Ada pertanyaan yang belum saya jawab? Sudah terjawab semua kok Bu, terima kasih banyak. Oke, yang tadi setelah Pepita tuh ada yang bertanya lagi siapa? Saya Ibu. Mhm. Perkenalkan nama saya Putu Dimas Marani dengan NIM 1015. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya kurang paham mengenai cara kerja yang berbentuk skematis, lalu dikatakan bahwa sesuai ide masing-masing atau diresum itu apakah bisa dijelaskan Ibu? Saya kurang paham. Terima kasih. Kamu nggak bisa bikin skema kerja? Bukan maksud saya, maksudnya itu ide masing-masing dan diresum itu berarti kita nggak boleh langsung, maksudnya jiplak gitu, berarti atau kita harus
kan kita disuruhnya tuh mencari lebih luas lagi. Apakah itu maksudnya kita dari semua kumpulan itu? Iya. Bukan. Dengerin dulu. Kamu kan baca cara kerja nih. Nih cara kerja ya, 1 sampai 10. Sekarang saya tanya, kalau kamu mau bikin skematis, apakah kamu akan salin nih, periksa kelengkapan dan keadaan mikroskop. Bila ada kelainan segera lapor pada semua, disalin nih 1 kalimat sampai belakang. Terus dibikinin panah. Letakkan gelas objek dan menutup sampai selesai lagi semua. Semua kamu salin ke sini. Gitu nggak bikin skematis? Tidak, Ibu. Nah, gimana cara bikin skematis? Dia berbentuk terstruktur begitu kan, Ibu, dan dipersingkat dan diperjelas. Disederhanakan bahasanya, kan gitu. Sederhana, singkat, tapi jelas. Lalu disusun secara skematis, artinya dalam bentuk skema kerja. Rasanya menyusun skematis itu pasti udah pernah kalian buat ya dalam beberapa makalah. Paham ya? Yang Baik, saya paham, Ibu. maksud, Terima kasih. ya, yang saya maksud tidak boleh sama begini. Kalian tuh kan kalau mau nyusun skema itu kan membaca sendiri cara kerja ya. Harusnya bagaimana cara menyusun skematis itu ya sesuai dengan ide masing-masing gitu. Akan terlihat kalau ini akan jadi kok. Biasanya kayak gini, satu orang baca beneran cara kerja, terus dia bikin skematis. Terus mahasiswa berikutnya males baca cara kerja, dia lihat aja kamu bikin jurnalnya kayak gimana. Oh, kayak gitu ya udah salin aja yang temennya buat. Ya, misalnya ya, ini akan terjadi nih, misalnya mahasiswa A udah beneran belajar nih, belajar sendiri, nulis sendiri secara skematis. Mahasiswa B karena males baca, dia nyontek aja punya temennya. Sama kan? Itu sebenarnya nggak belajar kalau kayak gitu. Nah, kita akan lihat mereka yang menyusun narasi sendiri atau mereka yang mencontek itu akan kelihatan. Itu maksud saya, Dek. Paham? Paham, Ibu. Satu lagi pertanyaan, apa diperbolehkan, Bu? Silakan, nanya banyak juga nggak apa-apa. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk daftar untuk pustakanya itu apakah boleh sama dengan teman yang lain, Ibu? Oh, Sekian, terima kasih. kalau pustaka, apakah mungkin kalau saya harus beda, saya buat aturan berbeda pustakanya? Ayo, saya tanya. Saya tanya balik nih. Bukan berarti salah pertanyaannya ya. Sekarang sepertanyaan saya, mungkin nggak misalnya saya terapkan aturan. Ini aturan tuh dibuat pasti atas dasar sesuatu yang mungkin dilakukan atau tidak ya. Misalnya saya bilang, nggak boleh sama pustakanya, itu bisa nggak? Sepertinya tidak, Ibu. Iya, logikanya juga nggak bisa kan ya? Masa berarti kan kalian harus punya buku nih, berapa anak nih di sini? 97 ya? 95 ya? Berapa sih? 94? Saya nggak tahu, 90-an lah ya. Iya, Masa saya 94, Ibu. masa saya minta buku anatomi epidermis batang. Itu harus ada 94 buku gitu. Masuk akal nggak? Ya kan belum tentu dapat ya. Ya nggak? Tergantung yang buat kan saya nggak nyuruh kalian bikin buku gitu. Jadi gini, jadi bedakan sesuatu yang boleh sama dan tidak. Kalau pustaka itu udah pastilah, kalau sama pun nggak apa-apa. Karena kan namanya sumber belajar itu ya bisa dari sumber belajar yang sama kan. Kalau kita pakai dasar farmakologi,
Farmakope Herbal Indonesia, ya semua juga akan pakai itu yang sama gitu. Tapi yang nggak boleh sama tuh apa? Cara menuliskan narasi. Itu bisa kelihatan kok dari sana. Nah, mungkin kalian terbiasa menuliskan narasi, copy aja kalimat itu semuanya. Misalnya tadi saya contohkan copy semua tuh apa? Misalnya kalimat nomor 1 ini, kalian buat periksa kelengkapan dan keadaan mikroskop. Bila ada kelainan, segera lapor dan bla bla bla. Sampai dengan kalimat kertas lensa. Nah, kalau kayak gitu kan udah jelas narasinya akan sama. Mahasiswa A, B, dan C. Tapi itu namanya nggak kreatif atau nggak bisa menyusun narasi sederhana. Jadi kalau kita buka pustaka, biasanya kalau bikin makalah itu kalau bersumber dari ide sendiri, pustaka itu digunakan sebagai acuan. Tapi setelah disusun dalam makalah itu sudah nggak lagi copy paste deh, tapi menuliskan apa yang ada di buku dengan menggunakan kalimat sendiri. Jadi kayak parafrase gitu, tapi intinya sama. Nah, itulah yang kreativitasnya beda-beda, tidak sama. Paham ya? Kalau yang itu ya, bisa bedakan ya. Jadi aturan sama atau tidak itu ya memang benar sesuai dengan apa namanya? Kemungkinan bisa sama dan tidaknya. Kira-kira nyambung? Paham? Paham Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau kalau belum ada, saya lanjutkan. Tadi pertanyaan saya sebenarnya lebih kepada membedakan apa itu jurnal awal, apa itu jurnal akhir. Jadi kalian di sana sudah paham ya, yang dimaksud jurnal awal apa dan jurnal akhir tuh yang mana. Kalau tadi topiknya tentang mikroskop, mungkin saya sambung ke sayatan ya. Sayatan ini kan ada jurnal. Ada jurnal sayatan. Jadi sama ya, berarti hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya disiapkan sebelum praktikum. Ini ya, nama, NIM, kelas, nih tujuan, alat, bahan, lalu cara kerja secara skematis, ini disiapkan sebagai bentuk jurnal awal. Itu penilaian jurnal awal. Lalu bahan di sini karena dia sayatan, jadi pustakanya ini kalian cari di daftar pustaka, di buku pustaka. Nah, ini adalah jurnal awal. Ya, hasilnya kalau sayatan nanti dalam bentuk video. Jadi yang ini nanti boleh dikosongkan. Jadi nggak ada slot jurnal akhir pada sayatan, pada topik sayatan. Nanti yang ada adalah jurnal awal, kemudian hasil praktikumnya berupa video, bukan jurnal akhir. Ya, nanti akan ada slotnya ya. Jadi untuk topik sayatan, nanti yang dikumpulkan adalah jurnal awal, kemudian hasil praktikumnya adalah berupa video, nanti ada ketentuannya. Lalu yang di sini topik identifikasi zat ergastik dari amilum atau pati. Nah, ini juga sama. Ini silakan kalian baca teorinya. Jadi yang saya maksud tadi belajar lebih luas itu adalah mempersiapkan diri untuk pretest. Jadi kalian baca teori yang ada di buku, kalian baca bahan alat dan bahan yang perlu disiapkan, itu memang harus dihafalkan. Pokoknya semua yang ada di buku ini diingat, kemudian kalian belajar lebih luas kalau misalnya tidak disebutkan di dalam buku teori, kalian bisa cari sumber mungkin pas kuliah atau buku-buku pustaka. Itu ya, biasanya seperti itu. Nah, itu dibaca, itu yang saya maksud belajar lebih luas. Lalu untuk
jurnal awal Amilum ya sama ya, ini juga gitu. Ini. Terus ini. Terus nah ini jurnal awal ya. Jadi dari ini ya, dari sorry. Bisa diedit. Nih ya, karena ini pengamatan Amilum, maka kalian bisa mencari sumber pusakanya untuk organoleptis, reaksi warna. Nah, ini pustakanya. Ini yang kalian siapkan sebagai jurnal awal. Jadi, lembar jurnal awal itu bagian hasil pengamatannya kosong. Tapi nanti kalau jurnal akhir yang diupload adalah data yang tadi sudah disiapkan di jurnal awal ditambah data hasil pengamatan yang didapatkan pada saat praktikum. Nah, itu yang diupload sebagai jurnal akhir. Oke, saya lanjut dulu ke jurnal yang lainnya. Ini anatomi. Ini adalah topik anatomi. Jadi kalian belajar tentang sel, sitoplasma, plastida, kemudian zat ergastik tadi sudah ada, sistolit, gitu ya. Terus ada epidermis nanti ya. Nah, ini sama. Jadi sampai bagian pustaka aja jurnal awal itu. Jurnal akhir itu sama ditambah bagian hasil praktikum. Nah, ini jaringan dewasa yang epidermis, trikoma, stomata. Ya, ini anatomi ya. Oke, sekarang ke morfologi. Jadi morfologi itu nanti ada 2 kali pertemuan. Oh, sorry, ini herbarium ya. Nah, karena minggu depan adalah herbarium dulu. Nah, ini kalian bisa siapkan alat dan bahan yang ada dalam buku petunjuk. Ya. Bahan yang digunakan, ini kalian bisa pilih satu dari bahan yang ada di buku petunjuk praktikum. Jadi di sini kan ada herba ya, seledri, pegagan, daun mangga, daun kedondong hutan, daun bunga jepun, daun dan bunga jepun. Nah, ini kalian bisa pilih satu jenis, karena nanti akan dilengkapi dengan klasifikasi soalnya ya. Nah, ini yang kalian siapkan, kertas gambar, kertas koran, potongan kardus, gunting, lakban putih, alat tulis. Nanti akan dijelaskan bagaimana caranya, tapi kalian juga harus baca nih di sini. Apa saja yang harus disiapkan. Nah, ini di sini kan karena ada bersihkan sampel, jangan lupa sebelum praktikum kalian udah bersihkan sendiri ya. Bersihkan dulu, jangan sampai nggak perlu dicuci sih, cuma kalian lap aja ya, lap, karena kalau dicuci boleh, tapi nanti pada saat pengeringannya jangan sampai dia kering, jadi masih warnanya hijau, jadi bukannya coklat. Nah, kemudian setelah itu baru yang pada praktikum hari Rabu atau hari Kamis itu bahan yang sudah siap tinggal kalian tempel di kertas koran, jadi nggak perlu ngebersihin lagi. Karena itu butuh proses. Jadi bersihkan sampel sampai dia kering itu butuh proses. Jadi silakan kalian siapkan itu dari awal. Jadi pada saat hari praktikum hanya tinggal membungkus aja, membungkus dengan kertas koran. Nah, nanti kalian akan dijelaskan ya caranya. Kalian baca dulu nih di sini. Tapi pada saat praktikum nanti akan diampu. Saya nggak akan jelasin sekarang. Karena topiknya bukan herbarium, topiknya sekarang adalah asistensi penjelasan praktikum. Jadi silakan kalian baca dulu itu, nanti kalau kalian bingung pada saat topik herbarium silakan ditanyakan. Ya, jangan lupa alat-alat yang tadi disiapkan. Ya. Jurnal ini biasa diupload. Nah, kalau herbarium nanti hasilnya adalah foto hasil herbariumnya.
Nanti akan ada waktu pengumpulan herbarium karena ada proses pengeringan. Jadi ini kalian bisa baca yang tertulis pada poin nomor 7 ya. Ini sampel akan ada pengeringan. Kemudian kalau nggak salah pada praktikum periode lalu itu kurang lebih waktunya sebulan sampai 2 bulan. Jadi nanti akan ada batas waktu untuk penguploadan herbarium. Jadi sama seperti video sayatan, kalau sayatan itu yang dikumpulkan adalah jurnal awal dan hasil praktikumnya adalah berupa video. Kalau herbarium, jurnal awal dan hasil praktikumnya adalah herbarium yang telah ditempel pada kertas ukuran A3, sudah mengalami semua proses dari nomor 1 sampai 7, dan lengkap dengan data klasifikasi ini. Ya, ini adalah hasilnya. Nah, berikutnya adalah morfologi. Nah, tadi saya bilang morfologi setiap pertemuan ada 2 topik. 2 kali. Jadi praktikum pertama misalnya daun ini ya, yang kalian siapkan adalah daun mangga Kamboja herba seledri. Jadi ini aja yang kalian bawa. Yang dikerjakan apa pada saat praktikum? Nah, ini sekalian lihat cara kerjanya. Nggak cuma gambar sih sebenarnya ya, kalian menyusun klasifikasi, lalu setelah itu menggambar, kemudian setelah menggambar yang diminta itu adalah menjelaskan sifat-sifat daun ini, lalu mengenal helaian daun, ujung daun, pangkal daun, daging daun, dan lain-lain yang ada di sini. Nah, kalian baca buku petunjuknya, kalian ngapain aja pada saat morfologi daun. Tuh, jadi nanti dijelaskan di sini sebenarnya ngapain. Yang harus disusun ya sama jurnal awal, jurnal akhir. Jurnal akhir berarti adalah jurnal awal ditambah kolom hasil praktikum yang sudah dilengkapi. Ya, pustaka yang dimasukkan di sini ya tentu saja adalah sesuai dengan apa yang mau kalian lakukan di cara kerja. Jadi kalian lihat cara kerja itu apa isinya, apa yang mau dikerjakan, ya itu kalian cari di pustaka. Praktikumnya tinggal mengamati, gitu ya. Mengamati, menggambar, beri keterangan. Nah, morfologi daun, bunga, buah, dan batang serta akar itu sama. Ya, prinsipnya yang dilakukan sama, cuma nanti sumber bahannya yang akan berbeda, sudah pasti sih ya. Bahan praktikum 1 nih kayak batang, ada bayam, kemangi, tebu. Kalau bahan praktikum 2 ada kaktus, batang suji, batang beling. Oke, tadi saya lihat ada pertanyaan di chat rasanya ya. Oh, salah ya, bukan. Izin. Oke, yang ada pertanyaan ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Hmm. Nah, nanti slot, jadi oase yang ada di sini, ada yang angkat tangan ya tadi ya? Sebentar. Tanya. Kalau bertanya langsung aja ya. Sebutkan nama NIM langsung. Jadi ini adalah oase tahun lalu sebenarnya. Jadi saya perlu menyusun ulang golongan ya, golongan praktikum. Jadi nanti akan saya buatkan pembagian golongan praktikum sesuai dengan yang sudah saya saya tuliskan dalam grup.
Kemudian nanti kalian pilih ya pembagian golongan ini, kalian harus memilih secara benar. Nah, misalnya di sini nih. Ini kebetulan kan mahasiswanya baru ya, jadi nggak ada responnya. Jadi nanti kalian pilih. Oh, ini udah ada penggolongannya ya. Kan praktikumnya sama Rabu dan Kamis. Ada kelompok 1, 2, 3. Jadi kalian harus join atau pilih yang grup di sini. Kalian masuk yang mana? Jangan sampai salah pilih. Karena kalau salah berarti saya harus ngedelete lagi, harus masukin lagi. Tolonglah belajar teliti ya. Sekali-sekali janganlah, Bu ini ada yang salah gitu. Karena banyak yang seperti itu tuh berkali-kali. Kemudian habis ini kalian pilih itu, nanti di sini di setiap topik akan ada tahapan praktikum. Ya, kalian bisa melihat penjelasan saya mau ngapain nanti di situ. Ngapain tuh maksudnya urutan kegiatannya di praktikum itu apa? Itu di luar dari buku petunjuk ya. Kalau buku petunjuk itu kan mengenai cara kerja praktikumnya. Tapi kalau tahapan praktikum ini adalah urutan-urutan yang mau dilakukan. Jadi kalian harus standby 15 menit sebelumnya, setelah itu kalian pretest, pretestnya 10 menit gitu misalnya. Lalu masuk ke setelah pretest, ini kebetulan pada pertemuan tahun lalu pakainya OASE, nih saya nggak tahu nanti pengampunya pakai apa, tapi secara umum akan saya buatkan topiknya sama. Nanti kalian bisa pastikan, Korma bisa pastikan dengan dosen pengampu apakah tahapan praktikumnya Pak hampir sama dengan yang tertuang di OASE. Apakah kuisnya pakai OASE atau aplikasi lain? Itu boleh kalian tanyakan untuk kalian siapkan H-1. Ya. Lalu nih apakah ada penjelasan pemaparan materi, diskusi tanya jawab, kegiatan mengerjakan herbarium, lalu jurnal, foto diunggah terpisah, nanti ada slot pengumpulannya. Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan. Nah, ini kurang jurnal awal sih. Jadi nanti akan ada kolom jurnal awal untuk mikroskop, zat ergastik, dan lain-lainnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Jangan lupa Izin habis bertanya ini, kembali. ya, jangan lupa habis ini bagi golongan, masuk cari golongannya masing-masing ya. Karena kalau kalian tidak memilih golongan, maka pada saat praktikum nanti kalian nggak bisa mengunggah jurnal. Kenapa? Karena saya batasi. Mereka yang tidak memilih golongan 1, 2, 3, ya mereka nggak akan bisa upload ke sini. Jadi dari sana saya lihat kalian siap apa enggak kerja. Kalau baru milih H-1 mau praktikum ya di situ kelihatan baru memang nggak prepare dari awal gitu ya. Jadi kalau saya minta habis ini ditolong dipilih supaya kalau ada problem bisa diatasi segera. Silakan siapa tadi yang bertanya? Saya, Bu. Siapa nih? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau nanya, Bu. Kan misalnya di skema, iya, misalnya skemanya tuh udah kayak gak muat loh di lembar pertama. Kita perlu print lagi lembar kerjanya atau print pakai HVS biasa aja, Bu? Yang kertas di belakangnya juga boleh. Jadi misalnya kalau kalian print per lembar ya, bukan bolak-balik ya. Maaf ya ini ya. Jadi kalau mau print halaman pertama per lembar, jadi bukan print bolak-balik. Boleh pakai halaman di belakangnya Pepita nanti. Oh ya. Itu di-upload. Jadi nggak masalah. Pakai halaman belakangnya dari jurnal tadi. Kalau mau tambahkan kertas baru juga nggak masalah. Ya, Pepita, suara saya jelas ya?
Jadi ada Halo? yang sedikit keredam gitu, jadi kecil banget suara. Oh iya iya, oke oke. Sebentar. Oke, saya ulang ya. Sorry tadi agak ribut juga, makanya saya lama. Jadi, tadi saya jelasin apa ya? Saya sampai lupa, Pevita. Jadi kalian pilih golongan, ya. Pilih golongan itu yang pertama. Golongan itu wajib dipilih karena nanti kalau kalian tidak memilih segera setelah ini, kalian akan kesulitan untuk mengupload apapun yang saya sediakan karena semuanya saya batasi. Nih ya, kalian bisa lihat di tempat saya ditandai restrict hanya untuk mereka yang masuk ke golongan yang ada di situ. Jadi golongan Kamis nggak akan bisa masuk ke golongan Rabu, Rabu juga nggak akan bisa masuk ke golongan Kamis. Kemudian tadi Pepita nggak jelas yang mana ya, saya sampai lupa loh gara-gara ini. Ini Bu, kalau misalnya skema kerjanya tuh gak Skema. muat di Iya, 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 iya. Oke, saya udah nangkep. Sorry. Jadi skema kerja yang ada di jurnal, kalau misalnya nggak cukup kertasnya, kalian bisa gunakan kertas yang ada di belakangnya. Karena kan kalian ngeprint lembar jurnal itu tidak bolak-balik ya, tapi per lembar. Jadi, kalian bisa pakai lembar yang di belakangnya, karena nanti yang dikumpulkan adalah scan PDF. Entah caranya kalian scan mau pakai cam scanner yang di HP atau punya alat scan di rumah, bebas. Nanti digabungkan jadi satu PDF, yang dikumpulkan adalah file PDF. Ya. Kalau mau ditambahkan kertas lagi di belakangnya setelah cara kerja skematis itu boleh juga. Saya persilakan. Kalau kalian mau memanfaatkan hasil kertas yang masih kosong di belakang kertas lembar kerja yang pertama itu boleh juga. Jelas suara saya? Gimana? Pepita dengar atau yang lainnya dengar? Dengar, Ibu. Nah, yang lainnya paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke. Nanti yang lainnya kalau misalnya karena sinyal tidak dengar, silakan pastikan penjelasan yang tidak kalian dengar itu dengan temannya ya. Tuh. Terus berikutnya, jangan lupa dikirim dalam bentuk PDF ya. Nah, untuk morfologi. Morfologi itu kan kalian cari sampel sendiri. Jadi misalnya tadi disuruh bawa daun gitu ya. Nah, nanti daun sumber kalian menggunakan sumber kalian bekerja, kalian foto. Jadi kalian udah siapkan fotonya, kalian lampirkan pada jurnal akhir untuk semua topik morfologi ya. Paham ya? Jadi di jurnal akhir selain lembar kerja jurnal akhir, kalian lampirkan di belakang foto dari sampel yang kalian pakai untuk kerja. Udah itu aja.
Nanti saya akan tuliskan lagi di deskripsi DOAS. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi yang lainnya? Apakah sudah cukup jelas? Mm-mm. Mm-mm. Iya, betul. Jadi, Korma tugasnya mengontak dosen pengampu yang tertera di jadwal ya. Langsung, nggak usah ke saya. Kecuali ada masalah misalnya izin gitu. Sebenarnya izin untuk alasan yang tidak ini, alasannya juga akan kami lihat ya. Untuk apa gitu. Jadi kita nggak akan tidak akan mengadakan praktikum ulang untuk mereka yang tidak bisa ikut praktikum kecuali izin dengan alasan tertentu. Nah, alasan tertentunya akan sangat tergantung pada alasan yang diberikan. Jadi kami akan lihat itu. Sakit juga kami akan lihat sakitnya apa dan ada surat dokternya. Ya, tentu saja ada surat dokternya. Sakitnya juga sakit seperti apa, itu juga kami akan lihat. Itu aja sih. Mungkin ya, itu boleh dilaporkan ke saya atau dilaporkan ke dosen pengampu, jadi laporkan ke kedua belah pihak juga boleh. Supaya sama-sama saling mengingatkan, takutnya pas Korma ngelapor ke sayanya juga pas lagi nggak respon, terus chatnya tenggelam itu yang biasanya menyebabkan saya mungkin nggak confirm ya, karena chatnya tenggelam, akhirnya lupa, karena kan yang chat di WA banyak. Jadi boleh confirm ke dua tempat, ke koordinator dan ke dosen yang mampu saat itu. Nah, kalau untuk topik praktikum ya silakan nanti kontak ke dosennya. Untuk ini kan mengingatkan praktikum kan maksudnya ya, Dek? Mm-mm. Ya, mengingatkan praktikum langsung ke dosennya. Ingat, jangan mengingatkan di hari Sabtu dan Minggu. Ya, karena jam kerjanya kan Senin sampai Jumat. Ya, kecuali kami yang kontak langsung. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anggiaswani Sontari dengan NIM 1017. Saya izin bertanya, untuk pustaka untuk dasar teori seperti itu, apakah boleh dari Simdos misalnya atau skripsi seperti itu, atau harus jurnal ya, Bu? Terima Dari kasih. mana? Dari mana? Dari misalnya seperti skripsi dari universitas lain atau dari Simdos misalnya seperti itu, apakah boleh ya, Bu? Terima kasih. Simdos. Ya, misalnya begitu. Intinya sumbernya itu sebenarnya harusnya buku ya, atau jurnal. Ya, itu lebih disarankan. Dan akan mendapatkan poin yang lebih baik dibandingkan sumber blog gitu misalnya. Atau sumber laporan penelitian orang lain. Itu beda ya. Karena laporan penelitian orang lain itu kan belum tentu benar atau tidak. Jadi penggunaan pustaka buku dan jurnal itu mendapatkan poin yang lebih baik dibandingkan hasil blog atau
tadi saya sebutkan, laporan penelitian, yang kayak gitu. Baik, Bu, Ya. terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Laporan nanti terakhir di belakang ya. Di sini nanti akan kalian lihat. Sebentar, saya buka. Ya, nanti laporannya akan ada di sini, laporan kelompok Rabu dan laporan kelompok Kamis. Oke. Kalau memang tidak ada lagi, maka saya akhiri. Kalau ada hal-hal yang tidak saya sampaikan karena terlewat, kalian boleh tanya. Jadi Korma boleh tanya. Tapi kalau bertanya hal yang sudah saya jelaskan, ya siap-siap aja nanti diomelin ya. Emang saya suka ngomel. Tapi nggak ada masalah secara subjektif, itu tolong diingat ya. Saya cuma mau melatih mahasiswa untuk belajar memperhatikan, belajar detail dalam menyiapkan segala sesuatu. Udah itu aja. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kelas hari ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sore Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sore.